に達して今をかけて流れる赤い血の線を引いてHalo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar matematika. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang trigonometri kuadrat. Nah, ini adalah materi untuk matematika peminatan atau matematika sains pada pelajaran kelas 11. Oke, hari ini kita akan belajar trigonometri kuadrat. Sebelum kita belajar trigonometri kuadrat, kita harus mengingat kembali tentang persamaan kuadrat. Nah, ini kebanyakan dari kita agak kesulitan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat jika memang nilai A-nya itu tidak satu. Misalkan, nah ini kan persamaan umum kuadrat ya. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari pemfaktorannya, itu rumusnya adalah 1 per A, ini A dikali X, ini kan karena X kuadrat, ini AX, ininya AX. Nah, nilai P dengan nilai Q-nya itu biasa kita cari kalau waktu SMP atau waktu sebelumnya. Jika dua nilai ini ditambahkan, dia akan bernilai B, gitu kan. Jika dua nilai P dan Q ini dikalikan, itu nilainya adalah A dikali C. Oke, mungkin kalian sudah paham. Nah, untuk lebih paham lagi atau untuk lebih memantapkan, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah berapa nilai faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Yang keduanya adalah 3x kuadrat plus 7x diambil 20 sama dengan 0. Dan yang ketiganya, x kuadrat plus 10x plus 16 sama dengan 0. Dan yang terakhir, kita coba x kuadrat plus 5x min 36 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya lebih dari 1, kalau ini yang 1. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, sekarang kita kerjakan saja. Oke, sekarang kita coba mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba mengerjakan nilai dari 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Oke, di sini cara yang pertama adalah kita di sini kan 2 ya, A-nya 2, maka di sini adalah 1 per 2. Ya kan? Karena di sini adalah x kuadrat, maka 2x kuadrat, maka di sini adalah 2x. Di sini adalah 2x, gitu kan? Nah, untuk nilai P dan Q ini, ingat, nilai P dan Q ini ketika P ini dijumlahkan dengan Q, itu adalah hasilnya adalah 7, gitu kan? Ketika kita kalikan, itu hasilnya adalah 2 dikali 6. 2 kali 6 itu 12. Oke, cari bilangan yang hasilnya dikalikan 7, dikalikan 12, dijumlahkan 7. Oke, berapa? Karena dua-duanya positif, maka pasti dua-duanya positif. Maka jawabannya adalah 4 dan 3. 4 dikali 3, 12. 4 tambah 3, 7. Sama-sama positif. Oke, gitu. Gampang ya? Nah, setengah ini bisa kita kalikan, yang bisa kita kalikan saja. Salah satunya, boleh ini, boleh ini. Oke, karena yang bisa dikalikan dibagi ini, kita pakai ini saja. Maka setengah dikali 2x, maka hasilnya adalah x. Setengah dikali 4 adalah 2. Oke, maka ini adalah 2x plus 3. Sama dengan 0. Gitu. Maka himpunan penyelesaiannya x tambah 2 sama dengan 0. Atau 2x plus 3 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan min 2, atau nilai 2x sama dengan min 3, atau x sama dengan min 3 per 2. Gitu. Gampang ya? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x min 2 atau x-nya sama dengan min 3 per 2. Oke, ini untuk nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya adalah 3x kuadrat plus 7x min 20 sama dengan 0. Oke, berdasarkan rumusnya, berarti kan 1 per 3 ya. 1 per 3, di sini 3x kuadrat, berarti di sini 3x, di sini 3x. Nah, ketika dikalikan hasilnya adalah 20, ketika dijumlahkan hasilnya adalah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7, ketika dikalikan hasilnya adalah A dikali C, 3 dikali 20, berarti kan 60.
Nah, berarti cara perkaliannya berapa? Berarti perkaliannya itu adalah, jadi P sama Q-nya, ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 7, ketika dikalikan hasilnya adalah 3 dikali 20 min 60. Oke, maka jumlahnya adalah 12 dengan min 5. Kenapa 12 dengan min 5? Karena 12 diambil 5, hasilnya adalah 7. 12 dikali 5, hasilnya adalah 60. Gitu. Oke, maka ini selesai. Nah, kita sepertiga ini kita kalikan dengan boleh ini sama saja ya. Oke, kita ambilkan dengan ini saja. Karena kan ini 5 dibagi 3 kan nggak bisa, maka dengan 12 saja. Maka 3 sepertiga dikali 3x jadinya x, sepertiga dikali 12 adalah 4. Maka ini menjadi x plus 4, ininya 3x min 5 tetap sama dengan 0. Berarti x plus 4 sama dengan 0, atau 3x min 5 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Atau 3X sama min 5 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 5, pindah ruas, maka nilai X-nya itu sama dengan 5/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 atau X-nya 5/3. Gitu ya. Oke, ini sebenarnya sih kalian sudah paham ya. Ini Bapak mengingatkan kembali saja. Karena banyak ya di antara kalian yang masih agak bingung ketika memang nilai A-nya bukan 1, misalkan 2, ini misalkan 3. Jadi kuncinya adalah kita pakai menggunakan ini aja, 1/3, kalau 3, kalau 2, 1/2. Gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini soalnya gampang. Kenapa Bapak disebut gampang? Karena nilai A-nya 1 gitu kan ya. A-nya bukan 2, bukan 3, A-nya 1. Berarti kalau A-nya 1 bisa langsung saja. Berarti kalau A-nya 1 langsung saja menjadi gimana? Oke. Kalau 1 berarti tinggal langsung saja faktorkan. X kuadrat berarti kan X dikali X sama dengan 0. Nah, ketika dijumlahkan nilai P dengan Q-nya ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah B10. Ketika dikalikan hasilnya adalah, ini kan 1 A-nya, A 1 kali 16 berarti kan 16. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya 10, ketika dikalikan 16 berarti berapa P sama Q-nya? Oke, berarti jumlahkan berarti 8 dengan 2. Dua-duanya positif. Kenapa positif? Karena 8 tambah 2, 10, 8 kali 2, 16. Maka X-nya sama dengan min 8, atau X-nya sama dengan min 2. Jadi, gitu. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor 4. Nomor 4, X kuadrat plus 5X min 36 sama dengan 0. Nah, karena ini X kuadrat, karena A-nya sama 1, ya udah berarti pemfaktoran, berarti X dikalikan dengan X. Dikalikan hasilnya 36, dijumlahkan hasilnya 5. Berapa hasilnya? 9 dengan 4. Berarti 9 dikali dengan negatif 4, negatif 36. 9 diambil 4, hasilnya 5. Oke, ini sebenarnya akan lebih mudah jika kalian sering mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau misalkan kalian masih udah paham nih sekarang nih. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih mantap lagi, kalian coba cari soal-soal persamaan kuadrat. Kalian coba langsung kerjakan mumpung masih ingat gitu. Kalian coba bisa nggak berapa. Kalau misalkan A-nya lihat, kalau A-nya 1, oh berarti langsung. Kalau misalkan A-nya bukan 1, ya pakai 1 per berapa angka kuadratnya gitu. Berarti ini X plus 9 atau X min 4. Berarti X-nya X plus 9 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Atau nilai X-nya sama dengan negatif 9 atau nilai X-nya sama dengan 4. Kan pindah ruas ya, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan 4. Oke, ini adalah untuk mengerjakan soal persamaan kuadrat. Sebenarnya ini bukan materi kita, ini hanya mengingatkan kembali karena materi kita trigonometri kuadrat itu menggunakan persamaan kuadrat supaya mengingatkan kembali saja. Nah, ini adalah materi kita, yaitu adalah trigonometri kuadrat. Oke, trigonometri kuadrat, sebelum kita belajar trigonometri kuadrat, ada yang Bapak mesti sampaikan, yaitu tentang rumus sudut terangkap. Nah, itu kalau misalkan kalian butuh sin atau misalkan butuh cos. Artinya ada penyederhanaan rumus di sini, kayak misalkan fisika. Kalau misalkan pengen yang lebih sederhana, kita bisa rubah lagi ke dalam bentuk yang kita inginkan, gitu kan? Nah, misalkan di sini sin 2x ini bisa kita rubah menjadi 2 sin x cos x gitu ya. Kalau pengen ngerubah menjadi sinnya ada cosnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah cos 2x. Cos 2x ini bisa kita rubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Atau cos 2x ini bisa kita rubah menjadi 1/1 diambil 2 sin kuadrat x. Kalau misalkan cosnya pengen diganti sin.
Nah, kalau misalkan cos 2x yang pengen diganti kuadrat, itu jadinya 2 cos kuadrat x min 1. Oke, ini nggak usah kalian terlalu diingat, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian bagus-bagus bisa ingat, tapi kalau misalkan kalian biasa sering mengerjakan soal, nanti kalian paham sendiri. Oke, contoh misalkan soal di sini, yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x diambil 5 sin x sama dengan negatif 2 dengan interval 0 kuadrat sampai 180 derajat. Dan yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x tambah 5 cos x min 2 sama dengan 0 dengan interval dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini adalah soal materi kita. Kenapa tadi Bapak bahas tentang persamaan kuadrat? Karena ini nanti akan menjadi sebuah persamaan trigonometri kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Oke, sekarang kita coba kerjakan soalnya ya. Di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x diambil 5 sin x sama dengan negatif 2 dengan interval 0 sampai 180 derajat. Nah, ini Bapak tulis di sini supaya nanti jika dibutuhkan kita nggak usah buka-buka lembar sebelumnya. Jadi kita tinggal lihat saja. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan ya sudah kita abaikan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian soal ini. Nah, perhatikan di sini adalah soal trigonometri. Kenapa disebut trigonometri? Karena di sini ada sin, cos, dan tan. Ada sin ya. Oke, sekarang untuk soal seperti ini kita gunakan. Nah, lihat perhatikan di sini ada bentuk kuadrat. Mana bentuk kuadratnya? Nah, ini bentuk kuadratnya, ya kan? Nah, berarti untuk soal seperti ini, agar lebih mudah, kita buat pemisalan. Pemisalan. Nah, pemisalan namanya misalkan, berarti kan bebas ya. Mau misalkan X, mau misalkan C, mau misalkan B, P, Q, R, R, nah, misalkan bebas lah. Nah, ini misalkan Bapak kasih A saja. Nah, misalkan A itu adalah sin X-nya. Kenapa Bapak menggunakan sin X? Karena yang di sini adalah sin X-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita misalkan A-nya adalah sin X, ini untuk mempermudah saja ya, supaya nanti kita ngitungnya bisa menggunakan trigonometri. Berarti ini berubah menjadi 2A kuadrat, ya kan? Diambil 5A. Nah, ini pindah ke ruas saja, negatif 2 dipindah ruas jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti bentuk seperti ini akan terlihat mudah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kan ini barusan ngerjakannya. Nah, di sini lihat A-nya berapa? A-nya 2, berarti tidak 1 kan? Nah, kalau sekarang kan sudah gampang. Berarti kalau 2 berarti pakainya 1/2, gitu kan? Kalau A kuadrat berarti 2A kuadrat, berarti sini adalah 2A. Di sini adalah 2A. Gitu. Sekarang nggak usah bingung lagi ya. Nah, sekarang cari nilai angka ini, nilai P dan Q-nya ini. Nilai P dan Q-nya ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 5, gitu kan? Ketika dikalikan hasilnya adalah 2 dikali 2, 4. Berapa nilainya? Ketika dikalikan hasilnya 4. Ketika dijumlahkan min 5. Berapa ya? Nah, benar. Jawabannya adalah 1 dengan 4 atau 4 dengan 1. Nah, ketika dijumlahkan negatif 5, berarti negatif semua ini negatif, ini negatif. Negatif 4 kali negatif 1, 4. Negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5. Oke, betul. Nah, sekarang di sini ada setengah, ada 2A min 4, ada 2A min 1 sama dengan 0. Nah, setengah ini bisa kita sederhanakan ke yang mana, tinggal kalian pilih saja yang kalian bisa kerjakan. Nah, di sini kan kalau misalkan 1 kan 2 jadi pecahan lagi ya. Nah, mendingan pakai yang ini saja 4. Jadi kan setengah dikali 2A kan jadinya A. Setengah dikali 4 kan hasilnya 2. Oke, ini sudah kita selesai. Maka 2A min 1 sama dengan 0. Oke, berarti nilai A-nya ini sama dengan 2. Atau nilai 2A sama dengan 1. Kenapa 1? Pindah ruas ya. Maka nilai A-nya adalah 1 dibagi 2. Nah, lihat di sini. Ini kita mengerjakan soal trigonometri. Jadi jawabannya ada 2 nih. Atau, berarti kalau atau kan kita bisa milih salah satu. Nah, sekarang nilai A-nya nilai sin X-nya 2 atau nilai sin X-nya setengah. Nah, sekarang nilai sin-nya 2 ada nggak? Nggak ada. Kalau nilai sin A-nya kan ada setengah. Kenapa? Karena intervalnya kan 180. Nah, berarti kita menggunakan yang ini. Gitu, yang tidak ada nilai yang hasilnya sin itu adalah 2. Berarti kalau sin setengah kan ada. Nah, berarti kita ngambilkan sin setengah. Berarti sin X-nya itu kita ambil yang setengah. Gitu. Nah, kalau sudah kita ambil nilai sin X-nya setengah, baru kita kerjakan soalnya dengan melalui interval ini. Caranya gimana? Caranya menggunakan yang video pembelajaran yang kemarin. Gimana? Gini,
Berarti sin X-nya itu sama dengan setengah. Setengah itu kan sin X itu, oke kita ingat sini, sin ini 0, 30, 45, 60, 90. Bapak tulis ulang supaya kalian hafal ya. Sin 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu kan. Oke, yang nilai setengah berapa? Nilai setengah 30, berarti ini sama aja dengan 30. Gitu. Nah, sin X sama dengan 30, setengah. Intervalnya 0 sampai 180 derajat. Oke, cara pengerjaannya boleh kalian menggunakan rumus, boleh kalian menggunakan diagram kartesius seperti ini. Oke. Nah, sekarang ingat yang ini. Ini semua semanis cinta tanpa kosmetik. Nah, ingat kan? Oke, ini kuadran, ingat ya. Nah, berarti kalau yang di sini positif semua, yang ini positif sin, yang ini positif tan, yang ini positif cos. Lihat, ini nilai sin. Nilai hasilnya adalah positif. Berarti nilai sin yang bernilai positif ada di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 2. Gitu. Kenapa nggak 3 ke 4, Pak? Karena kuadran 3 dengan kuadran 4 dia bernilai negatif, kan ini kan positif. Gitu. Nah, berarti dia yang pertama adalah kita ambil adalah kuadran pertama. Kuadran pertama. Kalau kuadran pertama tinggal langsung saja jawabannya adalah berapa? 30 derajat. Karena kan jawabannya 0 sampai 30. 0 sampai 90. Kita ambil 30. Terus yang kedua adalah kuadran kedua. Kuadran kedua. Kenapa dia kuadran kedua bukan 3 ke 4? Jawabannya adalah karena nilai sinnya bernilai positif. Berarti kuadran keduanya kita ambil 180. Nah, ini berarti ini 90 kan ya. Oke, ini 270. Ini 360. Ini 0. Berarti dia karena kuadran kedua berarti menggunakan 180 diambil dengan sudutnya. Sudutnya berapa? 30 derajat. Oke, berarti jawabannya adalah 180 diambil 30. 150 derajat. Oke, jadi selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, selesai. Jadi ini adalah jawaban dari 2 sin kuadrat X min 5 sin X sama dengan negatif 2 dengan interval antara 0 sampai 180 derajat. Jadi soalnya gabungan ya. Gabungan persamaan kuadrat dengan soal jawaban yang kemarin. Gitu. Pak, saya masih bingung. Ya udah, kalau masih bingung kita coba soal nomor 2. Kan masih bisa. Nah, sekarang kita coba soal nomor 2. Oke, perhatikan baik-baik. Soalnya di sini adalah cos 2x plus 5 cos x diambil 2 sama dengan 0 dengan interval 0 sampai 360 derajat. Nah, lihat di sini soalnya. Soalnya bukan persamaan kuadrat ya, karena kita materinya adalah persamaan kuadrat atau trigonometri kuadrat, maka di sini harus ada persamaan kuadrat. Nah, di sini berarti harus ada yang kita rubah. Nah, yang kita rubah yang mana? Nah, cos X, sin 2X tidak ada, cos 2X. Nah, kita baru menggunakan ini. Nah, cos 2X, cos 2 ini kita rubah. Rubahnya menggunakan apa? Tergantung kebutuhan. Di sini apa temannya? Cos. Berarti kita harus menggunakan cos 2X-nya yang menggunakan cos. Ini ada cos, tapi ada sin juga. Nanti akan memperumit ya. Kalau ini ada sin kuadrat. Nah, kita butuhnya cos bukan sin. Nah, ini cos kuadrat. Berarti kita menggunakan yang ketiga. Berarti cos 2x-nya kita ganti dengan 2 cos kuadrat x. Oke. Berarti cos ini kita ganti menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Gitu kan ya? Kan dirubah ini, lihat, perhatikan. Oke. Ditambah dengan 5 cos x min 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini kita sederhanakan 2 cos kuadrat x tambah 5 cos x min 1 min 2 jadinya min 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah soalnya. Nah, sekarang agar lebih mudah kita menggunakan apa tadi? Pemisalan. Pemisalan. Pak, pemisalan jangan ala, Pak. Saya bosen. Misalkan P aja PP. Oh, boleh. P. Berarti P adalah cos X. Kok cos X, Pak? Bukan sin X. Ya, karena kan di sini ada cos X. Gitu. Berarti setelah kita misalkan berubah menjadi 2P kuadrat ditambah 5P diambil 3 sama dengan 0. Nah, kan? Jadi lebih mudah.
Pak, ini pasangan kuadrat yang tadi, Pak. Ya udah kita selesaikan karena 2 di sini berarti 1/2. Berarti karena 2P kuadrat berarti ini 2P, di sini 2P sama dengan 0. Oke, sekarang tinggal nyari P dengan Q-nya. P dengan Q-nya gimana? P sama Q ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 3. 5. Ketika dikalikan hasilnya 2 kali min 3, berarti 2 kali min 3 min 6. Berarti ketika dikalikan hasilnya min 6, ketika dijumlahkan hasilnya 5. Oke, berapa nilainya? Berapa anak-anak? Ya, betul. 1 dengan 6. Berarti ini kita gunakan 6, boleh kita gunakan 1 sama aja sebenarnya ya. Nah, sekarang tandanya dijumlahkan 5, berarti oh ini berarti positif yang paling besar. Oke, 6 dikali 1 dikali negatif 1 negatif 6. 6 diambil 1 5. Oke, benar ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat P dan Q-nya, baru kita setengahnya kita sederhanakan ke soal yang bisa kita sederhanakan. Oke, yang mana nih? Oh, yang ini aja. Setengah kali 2P berarti P, setengah dikali 6 berarti 3. Ini 2P min 1 sama dengan 0. Berarti ini P sama dengan min 3 atau 2P sama dengan 1. Kenapa 1? Bina ke ruas ya. Maka P sama dengan 1/2. Oke, berarti kita gunakan yang mana lagi? Ya udah, kita min 3 kan nggak ada ya, nilai min 3 trigonometri setengah. Maka kita gunakan yang setengah. Berarti cos X-nya kita gunakan yang setengah gitu. Nah, kalau cos, ingat ya, cos lawannya sin 0, 30, 45, 60, 90. Kalau cos kan kebalikan dari 1 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke, sekarang nilainya setengah mana cos? 60. Berarti di sini kita buat soalnya cos X sama dengan setengah. Berarti sama dengan 60. Oke, sekarang kita gunakan yang gampang, terserah kalian ya. Kalau Bapak sih lebih gampang dengan kuadran. Kita gunakan kuadran. Di sini nilai cosnya positif, berarti semanis cinta tanpa kosmetik. Yang positif cosnya berarti yang di sini dengan yang di sini. Gitu kan ya. Oke, berarti yang pertama adalah kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1 langsung tulis saja, berarti 60 derajat. Kuadran 2 tidak. Kenapa? Karena kuadran 2 nilai cos bernilai negatif, sedangkan jawabannya positif. Tan kuadran ketiga juga tidak, karena kuadran 3 bernilai negatif dan ini positif. Kuadran keempat, nah bernilai positif, berarti langsung kuadran keempat. Kuadran keempat. Kuadran keempat itu gunakan adalah 360. Berarti 360 derajat diambil dengan sudutnya. Sudutnya berapa? Sudutnya 360 derajat diambil 60 derajat. Berarti jawabannya adalah 300 derajat. Jadi selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Selesai deh. Oke. Gampang ya? Oke, mudah-mudahan ini membantu kalian. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran silakan komen di kolom komentar. Karena ini juga kita sama-sama belajar, tidak ada yang pintar di sini. Bapak hanya menjembatani kalian supaya kalian lebih paham dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Dadah.